Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Nuril Anwar dari kelas BKPSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling. Keterampilan dasar konseling ada 17 keterampilan. Yang pertama yaitu opening. Opening adalah tahap awal dalam sesi konseling, di mana konselor membuka percakapan dengan klien. Tujuan opening yaitu menciptakan suasana yang nyaman, memulai hubungan dengan klien, dan mengatur suasana hati agar klien merasa diterima dan siap untuk berbagi. Yang kedua yaitu attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien, agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran. Berikut contoh percakapan opening dan attending. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahfid, silakan masuk. Baik, Pak. Ayo. Silakan dulu Mahfid. Baik, Pak. Bagaimana kabarmu Mahfid? Alhamdulillah baik, Bapak. Dengar-dengar kemarin ada turnamen NL ya? Iya. Mahfid juara berapa? Alhamdulillah juara 2. Wah, hebatnya. Berapa lama Mahfid main NL ini? Sekitaran 2 bulanan. Wah, hebatnya. Terkait kedatangan Mahfid ke sini, apakah ada yang ingin dibicarakan kepada Bapak? Yang ketiga yaitu acceptance atau penerimaan. Acceptance adalah sikap konselor yang menerima dan menghargai klien apa adanya tanpa menghakimi. Tujuan acceptance yaitu membantu klien merasa aman dan diterima dalam berbagai perasaan dan pengalaman mereka. Berikut contoh dari acceptance. Jadi gini, Bapak. Akhir-akhir ini saya merasa bingung karena tidak diperbolehkan kuliah di luar kota. Oh, terus? Dan sekarang mereka kayaknya membiarkan saya begitu saja. Yang keempat yaitu restatement atau pernyataan ulang. Restatement yaitu teknik mengulang kembali kata-kata klien dengan cara yang mirip untuk menunjukkan pemahaman dan memberi kesempatan pada klien untuk memperjelas. Tujuan restatement bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan klien dipahami dengan benar dan untuk menemukan inti dari masalah agar memudahkan konselor memberikan solusi atau pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Berikut contoh percakapan restatement. Orang tua saya tidak mengizinkan saya kuliah di luar kota karena mereka khawatir, Pak. Orang tua tidak mengizinkan karena khawatir. Iya, Pak. Mereka khawatir karena takut saya salah pergaulan kalau kuliah di luar kota. Yang kelima yaitu reflection of feeling. Teknik ini mengungkapkan kembali perasaan klien dengan cara yang menunjukkan pemahaman. Reflection of feeling digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Teknik ini bertujuan untuk memperjelas apa yang sebenarnya dirasakan klien, mendorong klien agar lebih terbuka dan agar klien lebih percaya diri. Berikut contoh dari reflection of feeling. Saya merasa sangat bingung dan stres. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi agar orang tua saya mengizinkan saya kuliah di luar kota. Sepertinya kamu merasa sangat cemas dan stres karena situasi ini, dan itu membuat kamu bingung tentang bagaimana cara memulai dan menyelesaikan permasalahan ini. Yang keenam yaitu clarification, yaitu teknik meminta penjelasan tambahan atau mengklarifikasi apa yang telah dikatakan klien untuk memastikan pemahaman yang benar.
Isi pernyataan kalian dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Dalam menggunakan teknik ini, konselor menggunakan modalita tegasnya. Dengan kata lain, teknik ini bertujuan menghindari kesalahpahaman dan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Berikut contoh percakapan dari clarification. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi Bapak, karena saya sudah meyakinkan mereka kalau saya itu bisa jaga diri di sana. Jadi pada intinya kamu sudah mencoba meyakinkan orang kamu dengan menunjukkan bahwa kamu bisa menjaga diri sendiri. Apakah maksudmu kamu merasa segala usaha ini belum cukup untuk mengubah pandangan mereka? Yang ketujuh yaitu paraphrasing, yaitu teknik mengungkapkan kembali pernyataan klien dengan kata-kata Anda sendiri untuk memastikan pemahaman. Teknik ini bertujuan menunjukkan bahwa Anda memahami inti dari apa yang dikatakan klien dan memberikan mereka kesempatan untuk memperjelas jika perlu. Berikut contoh paraphrasing. Saya sudah banyak melakukan hal seperti belajar mandiri, membantu pekerjaan di rumah, dan menunjukkan kalau saya bisa mengatur waktu Bapak. Tapi orang tua saya tidak percaya kalau saya bisa kuliah di luar kota. Saya merasa usaha saya tidak dihargai gitu Bapak. Jadi kamu merasa sudah melakukan berbagai usaha untuk menunjukkan bahwa kamu mandiri, tapi orang tua masih ragu. Itu membuatmu merasa seperti usaha yang kamu lakukan kurang dihargai, begitu ya? Iya. Ayo. Yang kedelapan yaitu structuring, yaitu teknik mengatur dan membimbing percakapan dalam sesi untuk memastikan fokus dan arah yang produktif. Tujuan penggunaan structuring bertujuan agar terjalin persamaan pandangan antara konselor dan klien, agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling, dan klien menjadi siap dalam proses konseling. Membantu sesi tetap terfokus pada masalah yang relevan dan memaksimalkan waktu. Structuring terbagi menjadi 3, yaitu time limit, role limit, dan problem limit. Berikut contoh percakapan structuring. Jadi gini Bapak, saya ada masalah dengan orang tua saya. Saya ingin bercerita. Bagus sekali. Mahfud sudah mau bercerita masalah Mahfud dengan Bapak. Itu sudah bagus sekali. Namun perlu diketahui Bapak hanya memiliki waktu sampai jam 9 karena Bapak harus menghadiri rapat. Jadi marilah kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi selain masalah dengan orang tua saya Pak, saya juga punya masalah dengan teman saya Pak. Teman saya tidak mau berteman dengan saya karena saya tidak memberi contekan kepada mereka terkait dengan kelulusan tugas. Terus bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan baru? Kan saya berencana kuliah di luar kota Bapak. Dari masalah yang Mahfud ceritakan terdapat 3 masalah. Masalah orang tua, teman, dan masalah penyesuaian diri. Dari 3 masalah ini, masalah mana yang mau diselesaikan duluan? Sebenarnya saya Pak. Mahfud tidak perlu khawatir. Apa yang Mahfud bicarakan dengan Bapak hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi tidak akan ada yang tahu selain kita berdua. Bapak jamin apa yang Mahfud bicarakan tidak akan bocor kepada orang lain. Yang kesembilan yaitu lead, yaitu teknik percakapan dengan mengajukan pertanyaan atau mengarahkan diskusi ke topik yang relevan. Teknik ini bertujuan membantu klien menjelajahi masalah mereka secara lebih mendalam dan produktif. Berikut contoh dari percakapan lead. Pak, kemarin saya pernah bertengkar dengan teman saya yang bernama Pak Tom. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Kamu bertengkar, siapa saja yang ada di situ? Banyak Pak, semua anak kelas. Gimana Tom? Yang ke-10 yaitu silent,
atau teknik menggunakan jeda atau hening. Setelah klien menyelesaikan sebuah pernyataan, membiarkan beberapa detik berlalu sebelum melanjutkan diskusi. Teknik ini bertujuan memberikan ruang bagi untuk merenung dan merespon tanpa tekanan. Berikut contoh percakapan silent. Saya merasa tidak didengarkan oleh orang tua saya. Setiap kali saya mencoba menjelaskan kenapa saya ingin kuliah di luar kota, mereka selalu ngetong pembicaraan saya. Saya benar-benar berfrustasi. Yang ke-11 yaitu restoran, yaitu keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan klien terhadap keputusan yang diambil. Berikut contoh dari restoran. Saya merasa usaha saya untuk meyakinkan orang tua saya tidak ada gunanya. Mereka tetap tidak percaya kepada saya bisa mandiri. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk menunjukkan keseriusanmu. Itu adalah langkah hebat dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar mampu. Jangan menyerah ya. Yang ke-12 yaitu rejection, adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau mungkin dirinya atau orang lain secara umum. Ada dua jenis penolakan, yaitu penolakan secara halus dan penolakan secara langsung. Teknik ini bertujuan untuk mencegah klien bertindak yang merugikan dirinya. Berikut contoh dari rejection. Saya berpikir untuk berpura-pura sakit supaya mereka merasa kasihan dan akhirnya mereka mengizinkan saya untuk kuliah di luar kota. Coba pikirkan lagi, apakah cara itu akan membantu hubunganmu dengan orang tua dalam jangka panjang? Mungkin ada pendekatan lain yang lebih baik dan jujur untuk mencapai tujuanmu. Saya ingin kabur saja keluar kota tanpa memberitahu orang tua saya. Mereka pasti akan mengerti setelah saya melakukannya. Jangan, itu bukan langkah yang bijak. Kabur hanya akan memperburuk hubunganmu dengan orang tua dan menciptakan masalah baru. Yang ke-13 yaitu advice, yaitu teknik konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenal apa yang dikerjakan. Advice bertujuan agar klien lebih jelas dalam memahami keputusannya. Berikut contoh dari percakapan advice. Saya bingung, Pak. Apa yang harus saya lakukan agar orang tua saya percaya kalau saya bisa mandiri? Sebaiknya kamu mencoba berbicara dengan mereka di waktu yang tepat. Jelaskan secara jujur apa yang kamu rasakan dan rencana konkret yang sudah kamu siapkan, seperti pengelolaan keuangan atau dukungan dari kampus. Dengan begitu, mereka bisa melihat keseriusanmu. Yang ke-14 yaitu summary. Summary adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien. Pada proses komunikasi konseling, summary terdiri atas dua jenis, yaitu summary bagian dan summary akhir. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk membantu menyimpulkan apa yang disampaikan klien. Berikut contoh dari percakapan summary. Sejauh ini saya memahami bahwa kamu merasa kecewa karena orang tua belum mengizinkanmu kuliah di luar kota. Kamu juga sudah mencoba menunjukkan bahwa kamu bisa mandiri, tapi mereka masih ragu. Apakah pemahaman saya ini sudah tepat? Iya, benar, Pak. Sebagai kesimpulan, kamu merasa orang tua belum percaya pada kemampuanmu untuk mandiri, meskipun kamu sudah berusaha membuktikannya. Rencana kita adalah kamu akan berbicara lagi dengan orang tua di waktu yang tenang, menjelaskan perasaanmu dan menunjukkan persiapan yang sudah kamu lakukan. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan sebagai kita mengakhiri sesi ini? Tidak, Pak. Terima kasih.
Mungkin itu sudah cukup. Yang ke-15 yaitu konfrontasi. Teknik ini merupakan suatu respon verbal yang digunakan oleh konselor untuk menyatakan adanya diskrepansi atau kesenjangan antara perasaan, pikiran, dan perilaku klien seperti yang tampak pada pesan-pesan yang dinyatakannya. Teknik ini bertujuan untuk menyadarkan klien akan adanya kesenjangan-kesenjangan, perbedaan-perbedaan dalam pemikiran, perasaan, dan perilakunya. Berikut contoh percakapan dari konfrontasi. Sebenarnya Pak, saya ingin kuliah di luar kota, tapi saya juga merasa takut kalau jauh dari orang tua saya. Di sisi lain, saya ingin beralih cita-cita saya, tapi di sisi lain, saya khawatir tentang semua yang akan saya tinggalkan. Tadi kamu mengatakan ingin kuliah di luar kota, tapi juga menyebutkan rasa takut akan berada jauh dari orang tua. Sepertinya ada pertentangan antara keinginan itu mengejar cita-cita dan ketakutan akan perubahan. Bagaimana kamu menanggapi perasaan tersebut? Saya rasa saya memang harus menghadapi ketakutan itu untuk mencapai tujuan saya. Mungkin saya perlu lebih fokus lagi pada cita-cita saya. Yang ke-16 yaitu interpretasi atau penafsiran. Teknik ini merupakan suatu keterampilan yang melibatkan pemahaman dan pengkomunikasian makna pesan-pesan klien. Konselor menggunakan modalita dari pernyataan Anda tadi. Apakah Anda bermaksud? Teknik ini bertujuan untuk membantu klien untuk lebih memahami diri. Berikut contoh dari percakapan interpretasi. Dan saya merasa marah dan kecewa karena orang tua saya tidak mengizinkan saya kuliah di luar kota. Tapi saya juga merasa bersalah kalau harus melawan keinginan mereka. Dari apa yang kamu katakan, tampaknya ada konflik di dalam dirimu. Di satu sisi kamu sangat ingin mengejar impianmu, tetapi di sisi lain kamu juga ingin tetap menghormati orang tua. Mungkin ini karena kamu ingin menjaga hubungan baik sambil tetap mewujudkan cita-citamu. Apakah itu yang kamu rasakan? Iya Pak, saya merasakan terjebak di antara keinginan saya dan harapan orang tua saya. Yang ke-17 yaitu termination atau pengakhiran. Termination atau pengakhiran adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Teknik ini bertujuan untuk tercapainya pemahaman antara konselor dan klien atas apa yang ingin dicapai oleh konselor dan klien, serta terbentuk peta kognitif. Berikut contoh percakapan dari termination. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9, seperti yang kita sepakati untuk mengakhiri sesi ini. Sebelum kita selesai, apakah ada hal penting yang ingin kamu tambahkan atau tanyakan? Baik, mungkin tidak ada Bapak. Terima kasih atas bantuannya untuk hari ini. Sama-sama, saya senang bisa mendengar cerita dan membantumu. Jika kamu ingin melanjutkan diskusi ini, kita bisa menjadwalkan sesi berikutnya. Sampai jumpa, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih Bapak.